Di sebuah pulau terpencil, di abad modern seorang makhluk misterius jutaan Ada rahasia peradaban kuno yang hilang sampai ribuan langit tahun. langsung. Manusia pernah mencoba membangun jalan menuju langit, tapi apa Sofian Narasi Sejarah. Halo guys, balik lagi di Sufyan Narsis Sejarah, channel yang sering ngebahas soal sejarah, misteri, dan hal-hal yang bikin otak kalian mikir. Hari ini gue mau bawain soal salah satu kisah sebuah pulau yang jujur aja dari Google Maps itu kecil banget, tapi misterinya gede banget. Kalian pasti pernah lihat patung ini kan? Patung dengan ekspresi yang lagi mikirin hidup, kayak seakan-akan dia ngomong, iya sih gue yang salah, tapi masa harus gue yang sering kalian jadiin stiker WA dan gak tahu harus jawab apa. Dan yang paling gila, patung ini ada ribuan jumlahnya di pulau tersebut. Dan gokilnya ini, semua patung itu dibuat ke arah yang hampir sama semua. Dan semua itu dibikin ribuan tahun lalu oleh masyarakat yang gak punya roda bahkan. Jadi, mari kita masuk ke misteri paling besar di dunia. Jadi bagaimana patung raksasa ini dibangun? Dan siapa pembuatnya? Dan kenapa peradaban mereka akhirnya runtuh? Pulau kecil yang berada di tengah Samudra Pasifik ini bernama Rapa Nui, atau yang biasa kita kenal dengan Pulau Paskah. Kecil banget. Saking kecilnya, mungkin butuh beberapa jam untuk kalian berkeliling aja tuh di pulau itu. Yang menarik nih, pulau ini itu adalah pulau yang paling terpencil di dunia. Bayangin aja, dari pulau terdekat aja, itu jaraknya cuma 2000 km. Di Pulau Rapa Nui ini, tadi seperti yang aku bilang, ada sebuah patung. Patung ini bernama Patung Moai. Moai dibangun oleh orang-orang yang literally nowhere. Gak ada tetangga, gak ada bantuan, dan gak ada PLN kayak kita. Orang Eropa baru nemuin pulau ini di tahun 1722 Masehi, pas hari Paskah. Makanya nama pulau ini Pulau Paskah, atau orang luar menyebutnya Easter Island. Ini bagian menariknya. Jadi suku Rapa Nui adalah orang Polinesia, kelompok pelaut yang paling jago di dunia kuno. Mereka bisa berlayar ribuan kilometer cuma pakai kanu, cuma modal bintang, angin, sama insting aja. GPS gimana bang? Gak ada. Kompas? Gak ada. Bayangin aja, kalau kalian naik perahu terus bilang, yuk kita ke pulau yang kosong yang beneran gak ada siapa-siapa di sana. Dan akhirnya mereka beneran sampai. Penelitian arkeologi dan DNA menunjukkan kalau nenek moyang Rapa Nui itu 1200 tahun yang lalu itu beneran sampai ke sana. Dan begitu mendarat, mereka mulai membangun sampai membuat orang zaman sekarang itu beneran bingung banget. Oke, kita lurusin dulu ya. Kalau ada dari teman-teman yang bilang, bang, Moai itu bukannya alien yang buat. Moai itu bukan alien yang membuat guys. Atau bukan pula makhluk tinggi dari galaksi Andromeda yang mampir terus pulang aja setelah buat itu. Jadi patung Moai itu dipahat menggunakan batu vulkanik guys. Batu vulkanik yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk memahat patung tersebut. Jadi di sebuah gunung bernama Ranoraraku, yang bikin mind blowingnya itu adalah detailnya. Mereka tahu cara membuat permukaan halus dan proporsi wajah dari patung itu, sampai teknik cut out dari batu raksasa tersebut mereka pun bisa. Bayangin ya, mereka pakai alat batu bukan besi. Kalian kebayang nggak bikin patung yang setinggi kos-kosan itu 10 meter? Dan FYI, patung Moai ini tingginya itu 10 meter. Bahkan ada yang juga tingginya 21 meter, tapi itu versi nggak jadinya ya. Dan yang paling berat,
patung Moai itu ada di kisaran 80 ton. Bayangin aja, karena beratnya seberat itu 80 ton. Jadi bayangin aja bagaimana mindahin patung-patung tersebut. Nah, ini yang paling bagian menariknya. Ada sebuah teori yang bernama walking Moai. Ilmuwan bilang Moai itu bisa dibuat jalan. Gimana caranya? Patung tersebut itu diikat, kemudian dibuat berjalan, ditahan di sebelah kanan dan ditarik sebelah kiri. Kemudian patung Moai-nya itu digoyang itu kanan kiri. Ini baru bisa jalan. Dan pas dicoba di tahun 2011, ternyata teori itu beneran berhasil, beneran bisa. Ini menunjukkan satu hal guys, bahwa orang Rapa Nui ini bukan orang primitif. Mereka itu cerdas dan kreatif, ngerti fisika pula. Yang paling underrated dari suku di Rapa Nui ini itu adalah pertaniannya. Mereka itu hidup di pulau batu vulkanik yang keras banget. Mereka bisa nanam banyak tanaman guys, seperti singkong, pisang, talas, sampai ubi pakai teknik rock gardening. Jadi batu vulkanik ini kan batu panas yang bisa menjaga kelembapan tanah sekaligus melindungi tanaman dari angin laut. Ini adalah teknologi cerdas yang dipelajari lagi oleh ilmuwan zaman sekarang. Tapi sayangnya semakin banyak Moai dibuat, semakin banyak pula tuh pohon yang mereka tebangi, dan ini mulai memicu masalah besar. Ada yang bilang kalau suku Rapa Nui ini hancur karena perang besar. Ya, perang besar antar suku, atau juga karena kelaparan ekstrim. Tapi faktanya penelitian terbaru membongkar satu hal. Rapa Nui ini memang mengalami tekanan yang sangat hebat. Hutan habis, tanah rusak, makanan pun menipis. Tapi mereka nggak punah. Suku ini masih bisa berjalan meskipun ada faktor lain yang membuat mereka jadi punah atau menghilang. Jadi yang pertama ada penyakit dari kolonialisme Eropa, dari perbudakan dan migrasi. Runtuhnya Rapa Nui ini bukan tragedi barbar, tapi lebih ke contoh bagaimana lingkungan dan kolonialisme itu mengubah peradaban. Jadi kalau kita melihat patung Moai yang ada di stiker WhatsApp itu, kita harus ingat satu hal. Peradaban sebesar apapun bisa hancur kalau manusia nggak menjaga alam. Ambisi bikin patung paling keren, ambisi buat membuat sebuah kebanggaan untuk bangsa, itu bisa jadi bumerang buat suku tersebut. Dan hari ini pelajaran itu masih relevan banget. Moai itu bukan cuman patung, mereka bisa jadi pengingat untuk kita bahwa mau sejenius apapun manusia itu bisa menghancurkan diri sendiri. Oke, jadi gitu guys cerita lengkap mengenai patung Moai yang berada di Pulau Paskah. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang tadi kita bahas, jangan lupa dong di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa di share biar banyak teman-teman yang tahu dengan channel ini dan bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Karena satu klik dari kalian itu jadi semangat untuk aku bikin video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi aku bisa ngulik banyak sejarah di luaran sana yang masih belum kita bahas dan mungkin masih menjadi misteri. Oke, gitu aja teman-teman. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap waras, tetap penasaran, dan seperti biasa sampai jumpa di Supian Narsis.